bahasa cinta ini. Bisa 1, bisa 2, atau bisa 5-5-nya ya. Dan ini kita harus memahami pasangan kita termasuk orang yang cenderung atau memiliki prioritas bahasa cinta yang mana. Jadi ada 5 bahasa cinta. Yang pertama menurut beliau ini adalah word of affirmation atau kata-kata cinta, atau lebih familiar disebut bahasa cinta verbal, lebih pada kata-kata. Kemudian yang kedua adalah physical touch atau sentuhan fisik. Kemudian yang ketiga quality time atau waktu yang berkualitas atau kebersamaan, kehadiran ya. Kemudian yang keempat adalah bahasa cinta hadiah atau receiving gifts. Dan yang terakhir, yang kelima adalah act of service atau melayani. Word of affirmation atau kata-kata cinta, pendukung, pujian, atau kata-kata yang lebih pada bahasa cinta verbal. Kalau di sini untuk masalah ini ya, tipe pasangan ini sangat suka dipuji dan anti kritik. Kata-kata seperti I love you, aku sayang kamu, dan rayuan-rayuan ini ditunggu oleh orang-orang yang memiliki tipe ini. Kalau pasangan kita atau diri kita termasuk pasangan yang lebih cenderung kepada tipe yang seperti ini, maka pasangannya harus belajar bagaimana mengolah kata ya. Jadi harus bisa saling ta'aruf, tafahum ya. Istriku atau suamiku ini termasuk yang tipe mana? Kalau dia lebih suka untuk dipuji, maka banyaklah kita memberikan pujian, banyaklah kita memberi apresiasi, banyaklah kita memberi kata-kata manis kepada pasangan kita ya. Tapi ada juga pasangan yang tidak memiliki tipe ini ya. Nanti kalau tidak memiliki tipe yang suka dipuji, suka dirayu ya, kemudian kita salah dalam menyikapi ya, lagi marah dirayu tambah marah, nggak tambah apa, mereda ya. Nah, bahasa cinta ini tidak hanya diterapkan antar pasangan ya, suami dan istri, tapi juga bisa diterapkan kepada anak-anak kita ya. Anak-anak kita juga memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Makanya tadi Gary Chapman bisa membantu penyelesaian anak-anak yang bermasalah. Ada anak-anak yang senang didekati dengan pujian-pujian, maka lebih banyaklah kita untuk mengungkapkan ya, apresiasi atau kalimat-kalimat afirmasi ya, kalimat-kalimat membangun, kalimat-kalimat memuji untuk menaikkan ini kepercayaan dirinya, merasa dihargai dan sebagainya. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya ya tentang menyampaikan kasih sayang atau menyampaikan cinta ini waktu Ustadz Iqmal beberapa waktu lalu ya, saat Maulid Nabi juga mengatakan, katakanlah cinta pada saudaramu. Jika kamu mencintai saudaramu, maka katakanlah padanya, ana ubi bilah, ana buka bilah. Maka di dalam kita berumah tangga pun juga seperti itu. Kepada anak-anak pun kita juga mengatakan begitu. Umi sayang banget sama kamu, ya. Abi sayang banget sama kamu. Ke anak-anak yang suka dipuji, ya. Kamu cantik sekali. Nah, di luaran sana, ya, apalagi kondisi belajar daring ya, kemarin sempat diceritakan oleh ibu pengawas ya, orang tua yang stres menghadapi belajar anak gitu ya, akhirnya yang keluar bukan pujian tapi makian ya, ini bukan semakin membuat anak berbesar hati, tapi semakin mengerdilkan, mematikan potensi-potensi mereka. Nah, kalimat-kalimat panggilan sayang ini juga bisa diberikan kepada pasangan kita. Ini bagi pengantin baru ya, mungkin belum memiliki panggilan sayang, bisa diolah. Kamu suka dipanggil apa, Dik?
Yang satu panggil air, ayam. Ayam sama bebek. Intinya ini kepada orang yang memiliki kecenderungan atau lebih prioritas memilih bahasa cinta verbal atau kalimat-kalimat afirmasi, ya. Tidak semuanya orang seperti ini. Jadi kita harus paham pasangan kita termasuk yang suka seperti apa. Kemudian yang kedua adalah physical touch atau sentuhan. Pasangan yang seperti ini akan merasa nyaman, tenang, dan tentram jika disentuh secara fisik ya. Dipeluk, dielus, ya. Ini maaf ya, jomblo alhamdulillah. Kalau kita pas kecil mungkin sering ya mendapatkan perlakuan seperti ini dari orang tua kita. Saat menangis atau saat mendapatkan masalah, ini adalah bahasa kasih dengan sentuhan ya. Bagi ayah, bunda juga seperti itu ya, kepada anak-anak kita berilah sentuhan-sentuhan yang bisa membuat mereka merasa nyaman, mereka merasa dilindungi, mereka merasa bahwa ada teman ya untuk bisa membesarkan hati mereka. Nah, untuk pasangan ya, Rasulullah juga mengajarkan bagaimana beliau mencium kening Aisyah ketika mau berangkat ke masjid ya, tidak membatalkan wudu ya, mencium keningnya asal tidak dengan nafsu, maka mencium kening itu boleh. Bahasa cinta yang lain dengan sentuhan ya, anak-anak kita ya, sebelum mereka balik banyak-banyaklah dicium ya. Rasulullah pernah menegur sahabatnya ya, ketika ada sahabat yang tidak pernah mencium anaknya. Rasulullah itu begitu sayang sama anaknya, cucunya, yaitu sering disayang, dicium gitu ya. Sampai sahabat ini heran, kamu nggak pernah, maka disuruh pulang untuk mencium putranya. Ini anak-anak kita meskipun sudah mendewasa ya, maksudnya masih usia remaja gitu, kita perlu yang itu juga anak yang cowok, yang bapak ke anak yang cewek ini perlu untuk sentuhan-sentuhan fisik seperti ini. Apalagi di era-era seperti ini, jangan sampai ya di kota-kota besar itu banyak anak-anak ya, anak-anak muda itu lebih dekat menjadi gigolo ya, jadi mencari tante-tante, dan sebaliknya anak-anak perempuan itu lebih senang jika dibokeng oleh om-om. Alasannya apa? Karena saya nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayah saya. Jadi kasih sayangnya yang akhirnya salah gitu, karena nggak pernah mendapatkan sentuhan fisik yang berdasarkan cinta ya. Tapi kalau juga ya sekarang ini berita-berita kriminalitas tentang incest ya, itu juga banyak ya. Tapi kita yang punya basic Islam insya Allah nggak sampai ke sana ya. Kita menyentuh anak-anak kita tanpa ada nafsu. Kalau berita-berita di luar sana karena mereka nggak paham terhadap agama, anak yang berhubungan dengan orang tuanya itu ada, tapi kita tidak ke sana. Ini lebih pada bagaimana kita membahasakan cinta untuk memberikan kenyamanan kepada pasangan atau kepada anak-anak kita. Yang ketiga adalah receiving gift atau pemberian hadiah. Dalam hadis juga disebutkan, hadis riwayat Rasul Bukhari ya, riwayat Bukhari, tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan dicintai. Saling memberi hadiah akan membawa pada kecintaan. Beberapa orang mengekspresikan cintanya dengan cara memberi hadiah. Biasanya orang-orang tipe ini akan lebih merasa dicintai ketika pasangannya memberikan hadiah. Jadi bukannya matre kalau pasangan kita kok kayaknya pengen diberi hadiah, itu bukan matre. Insya Allah tidak yang mahal-mahal, untuk perhatian ya, dengan memberikan
jalan gitu ya. Bukan sesuatu yang mahal, tidak harus emas berlian, tidak harus kalung berjuntai-juntai gitu ya. Tapi untuk perhatian. Kalau ada nggak apa-apa. Kalau ada jangan disebutkan. Untuk perhatian. Nah, kemarin saya berikan bunga untuk katakanlah bunga. Memberi hadiah ya, meskipun kecil, kalau itu tulus dari hati akan membawa dampak yang besar untuk kelangsungan cinta, baik itu cinta antar pasangan maupun cinta kita kepada saudara kita, pada anak-anak kita. Kalau anak-anak yang kecil misalnya bisa dengan coklat, dengan permen, apalagi kalau mereka bisa mencapai prestasi tertentu ya, prestasi tertentu atau menyenangkan hati kita ya. Jadi anak-anak ini perlu atau penting sekali untuk mendapatkan reward ya. Jangan hanya dituntut, ketika salah kemudian ada punishment. Sesekali boleh ya, sekali boleh kita memberi punishment, tapi jangan melulu kita menuntut anak-anak dan ketika tidak tercapai harapan kita yang ada hanya maki-makian atau hukuman-hukuman yang alhamdulillah dari, tapi lebih seringlah membangun kepercayaan diri mereka dengan receiving gift atau hadiah-hadiah, reward ya. Yang kecil aja itu sudah sangat membuat mereka bahagia, apalagi yang besar, disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang keempat adalah quality time atau waktu yang berkualitas. Tipe seperti ini adalah tipe yang suka dibersamai, ingin bersama-sama jika melakukan sesuatu atau kalau mau kemana saja. Maka untuk tipe ini waktu kebersamaan adalah hal yang spesial bagi tipe ini. Ya, ini kita perlu memperhatikan sekali lagi bahwa ada orang yang hanya memiliki satu tipe menonjol, tapi ada yang memiliki keinginan dua bahasa ya, atau 3 bahasa atau bahkan 5-5-nya. Ini kita harus memahami. Jadi lebih senang pada kebersamaan ya. Nah, kalau misalnya suami kita lebih senang pada kebersamaan, ya kita jangan hanya merayu ya. Istri kita lebih senang kepada kebersamaan, lebih senang didampingi, didengarkan curhatnya, itu lebih senang pada kebersamaan daripada dipuji, lebih senang didengarkan. Oh iya gitu ya, empati kita, simpati kita kepada pasangan ini lebih disukai. Demikian pula anak-anak ya. Waktu yang berkualitas ini sangat penting untuk menumbuh kembangkan ini mereka ya, kebersamaan bersama orang tuanya. Jangan sampai anak-anak ini meskipun memiliki orang tua seperti anak yang yatim atau anak yang piatu atau yatim piatu karena ketidakberadaan orang tuanya. Kalaupun memang takdir menakdirkan begitu ya, Allah menakdirkan tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, bukan berarti stop di situ ya. Kebersamaan orang tua tetap harus ada ya. Bagaimana tokoh-tokoh zaman dulu ya, Imam Syafi'i bukan beliau itu dibesarkan hanya oleh seorang ibu, tapi beliau bisa menjadi ulama besar, bisa menjadi tokoh yang begitu legendaris ya sampai sekarang. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang hanya dibesarkan oleh satu orang tua, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Nabi Ismail itu hanya bertemu dengan Nabi Ibrahim hanya beberapa kali saja. Beberapa kali pun yang waktu remaja beliau ketemu mulai remaja itu ternyata langsung akan disembelih. Itu kalau tidak karena didikan seorang ibunda yang begitu kuat ya imannya, tidak mungkin tercetak pribadi seperti Nabi Ismail yang masih begitu hormatnya kepada Nabi Ibrahim meskipun tidak ada hubungan komunikasi maupun sentuhan-sentuhan fisik, kehadiran quality times bersama ayahnya.
itu Nabi Ismail. Ya. Tapi karena sosok ibu di sini bisa menguatkan, bisa memberikan perhatian yang cukup, ya, yang cukup bahkan berlebih kepada Nabi Ismail, sehingga peran ayah pun bisa dihandle oleh ibunya. Sehingga ketika ketemu ayahnya tidak menyalahkan, tidak ini ya, tapi justru tetap ketaatan dan kepatuhan, penghormatan. Nah, quality times, ya. Ini anak laki-laki dan anak-anak perempuan biasanya beda ya. Kalau anak laki-laki lebih senang, yang diinginkan kegiatan kebersamaan bersama ayahnya itu main layang-layang, main game ya sesekali ya, enggak terus-terusan. Main layang-layang, mobil-mobilan yang menumbuhkan jiwa maskulinnya. Ya. Kalau anak perempuan merasa dicintai ketika kegiatan bersama ibunya itu main masak-masakan, ngobrol, bercerita, dongeng dan sebagainya ya. Ini akan lebih menyenangkan bagi anak perempuan. Nah, contohnya Rasulullah ya, ketika quality times ya bersama istrinya, bersama Aisyah misalnya, beliau menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan Aisyah saat itu. Aisyah masih kecil ya, maka pengennya lari-lari ya, ayo balapan lari-lari gitu ya. Ini kalau sama istri yang lain, beliau minum dari gelas yang sama. Kemudian beliau juga dengan Saudah yang sudah lebih tua dari beliau ya, ini selalu bercanda dan bermain bersamanya, meminum susu dari gelas yang sama dari bekas bibirnya ya. Kemudian membiarkan Hasan dan Husain naik ke punggungnya sebagai bentuk ini perhatian kepada cucunya. Kemudian yang ke service atau pelayanan. Bahasa kita ini menampakkan dengan pelayanan. Perhatiannya itu melayani, membuatkan minuman, membuatkan makanan kesukaan, bisa senyaman mungkin ya, senyaman mungkin seperti dilayani. Ada mungkin dulu pernah beredar di WhatsApp ya cerita tentang seorang pasangan, sepasang suami istri yang sudah menikah lama ya, tapi ternyata tidak mengenal bahasa cinta yang diinginkan oleh pasangannya ya, hampir di ujung perceraian. Jadi ketika itu si bapak mengatakan, aku sudah nggak kuat sama ibumu nggak perhatian sama aku gitu ya. Ini di usia sudah tua ya, curhat sama ibunya. Kenapa? Kata bapaknya, ibumu itu anaknya masak gitu. Memang masakannya enak-enak gitu ya, tapi ya udah di dapur terus, rumahnya memang bersih ya, semuanya bersih. Padahal aku hanya ingin ditemani di sini gitu ya. Udah cukup bikinkan kopi atau tapi ya udah temani di sini, itu yang aku butuhkan ya, kebersamaan, quality times, bukan pelayanan ya, bukan melayani masak yang aneh-aneh yang ini gitu. Nah, ibunya merasa bapaknya udah nggak cinta lagi. Ya wes, bapakmu itu loh gini. Ya makanya nggak dimakan, aku pikirnya nanti rumah berantakan begini. Nah, ternyata ya itu tidak ketemu ya bahasa cinta pasangannya ya, bahasa cinta pasangannya nggak ketemu, akhirnya kehidupan rumah tangga nggak harmonis. Saya pernah punya temen ya, itu suaminya butuhnya pada pelayanan ya, butuhnya pada pelayanan, setiap hari menu harus ganti, dia sampai belajar masak, cooking dan sebagainya. Pokoknya intinya itu nggak peduli rumah berantakan, pokoknya aku harus makan enak. Wow. Aku harus makan enak, difasilitasi tapi ya, difasilitasi banget itu ya. Ya, jadi ini perlunya kita memahami pasangan kita ya, memahami pasangan kita. Bisa jadi dia memiliki satu karakter menonjol
menonjol keinginan ya, tapi bisa jadi 5-5-nya. Kalau saya lihat saya 5-5-nya. Sama egois banget. Tapi kita jangan menuntut sempurna ya. Jangan menuntut sempurna 5-5-nya harus perfect ya. Bisa jadi lebih pada perhatian yang lain yang istimewa itu di sisi yang mana ya. Intinya kita harus bisa saling memahami karena tadi ya ini action speaks louder than words. Aksi atau perwujudan berupa perbuatan atau berupa aksi ya itu mengatakan lebih dari apa yang dikatakan. Lebih baik dibuktikan cinta kita dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perlakuan daripada hanya sekedar istilahnya omdo ya, ngomong doang, rayuan-rayuan gombal. Lebih baik bentuk kenyataan dari cintanya. Itu saja 5 bahasa cinta ya, yang merupakan pertemuan dari Profesor Gary Chapman yang insya Allah kita bisa komunikasikan ya, bisa jadi ada perubahan ini ya pasangan kita karena mungkin pindah ke tempat yang lain ya, memiliki komunitas yang lain, kebersamaan dengan orang-orang yang berbeda dari sebelumnya, kecenderungan juga bisa berubah. Dulu saya pernah mengikuti seminar Sarasehan dari Ustaz Cahyadi Karyawan. Beliau ini konselor rumah tangga ya. Ada seorang bapak-bapak tua yang ikut bersama istrinya lalu mengatakan ini, istrinya bilang begini, maaf Ustaz, saya merasa kok suami saya itu berubah ya. Berubah gimana tuh? Enggak seperti dulu. Ya memang bapak kan sekarang sudah rambutnya kuning semua. Bukan itu maksud saya Ustaz. Hampir nangis gitu ya di forum itu ya. Alhamdulillah didamaikan saat itu ya. Ternyata ya manusia itu kan organisme hidup. Jadi bisa saja berubah ya, berubah dengan perpindahan misalnya dulu kumpulnya lebih senang dengan komunitas olahraga ya. Jadi lebih pada perhatian secara fisik. Mungkin setelah itu lebih senang kepada nongkrong di kopi gitu ya. Mesti pembicaraannya berbeda. Mesti kebiasaannya juga berbeda. Jadi ta'aruf kita ya kepada yang sudah menikah, ta'aruf kita tidak berhenti sampai di sini. Bagi yang baru menikah sebulan, 2 bulan itu masih mudah sekali ya. Bisa jadi banyak hal-hal yang kita belum ketahui dari pasangan kita. Terus ta'aruf, terus tafahum ya. Bisa jadi ada perubahan yang dulu begini sekarang sudah enggak begitu lagi ya. Itu terus kita ta'aruf dengan pasangan. Insya Allah akan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Di keharmonisan rumah tangga itu kuncinya ada 2. Ada 2. Yang pertama adalah robatul bait, ya, manajemen rumah tangga, dan yang kedua adalah komunikasi. Robatul bait itu pengelolaan rumah tangga, apakah keuangan, bagaimana anak-anak, ya. Dan sebagainya ya Pak, pengaturan rumah dan sebagainya ya. Tapi yang lebih penting adalah komunikasi. Komunikasi kita bersama pasangan. Ketika rumah berantakan, apalagi anak-anak masih kecil ya, masih belum bisa dilibatkan untuk beres-beres rumah dan sebagainya, asal kita komunikasikan tadi anak-anak kita seperti ini ya, maunya bermain saja, maunya ini, saya belum sempat masak, saya belum sempat beres-beres, insya Allah bisa dipahami. Tapi kalau nggak ada komunikasi ya, apalagi kita pulang sudah membawa permasalahan ya, suami pulang sudah membawa permasalahan dari kantor, istri di rumah sudah sumpah dengan kondisi rumah anaknya, ketemu di rumah pengennya lihat istri berdandan cantik, rumah rapi, anak-anak sudah ganteng, sudah cantik, ternyata di rumah nggak ketemu itu ya, dua gitu ya, di rumah sudah di kantor sudah sepanuh, di rumah tambah sepanuh.
Nah ini kita harus tahu sebagai istri apa yang menjadi kunci untuk membuat suami tidak meledak-ledak gitu ya. Mau nggak dilanjut lagi kan? Baiklah,